لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان وأخوات أعزني الله وإياkum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-27 atau hadis yang kedua dari babus sabri, bab yang berbicara tentang kesabaran, sabar dalam menapaki kehidupan. Apakah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, ataupun sabar ketika mendapati takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hati, yakni ketika mendapati musibah, gangguan, dan seterusnya. Ala kulli hal, as-sabru, sabar. Kita masuk pada hadis yang ke-27 ini, yaitu berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. yakni Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Atau beliau juga dikenal dengan nama Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri, yakni nama
kunyah daripada Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau dikenal dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Na'am. Kata beliau, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Suatu ketika ada beberapa orang Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. yakni mereka datang meminta keperluan-keperluan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahum, maka Nabi pun memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi. Fa'atahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan lagi. Jadi ini beberapa orang Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka permintaan mereka itu dipenuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka minta lagi, dan Nabi pun kemudian memberikan lagi kepada mereka. Hatta nafida ma'indahu, sampai apa yang ada di Nabi itu habis. Ya, ini Nabi berikan sampai habis. Ya, nah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka tatkala apa yang ada di beliau itu sudah beliau infakkan semuanya. Kalimat apa? Faqala lahum hina anfaqa kulli syai'in biyadihi, ini kalimat yang tidak ada dalam riwayat Muslim. Nah, hanya ada dalam riwayat Bukhari saja kalimat ini. Apa sabda Nabi? Kata beliau, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum, tidaklah ada dari suatu kebaikan pun yang aku sembunyikan dari kalian. yakni tidak ada suatu kebaikan yang ada pada Nabi yang Nabi sembunyikan dari para sahabatnya. yakni semua Nabi sudah berikan kepada mereka sampai habis. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Maka Nabi melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga iffah,
kehormatan dirinya dari meminta-minta, niscaya yu'iffahullah, Allah akan menjaga kehormatannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatannya atau menganugerahi kepadanya kehormatan. Wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sabar. Allah akan anugerahkan kepadanya sifat sabar. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Lalu Nabi katakan di dalam hadis yang mulia ini bahwa tidaklah ada seseorang yang diberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Yakni suatu pemberian yang diberikan oleh Allah itu tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih luas daripada kesabaran yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Tadi sudah ana berikan catatan ya, ada kalimat yang tidak ada dalam riwayat Muslim dan hanya ada dalam riwayat Bukhari, yaitu kalimat lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. yakni Nabi bersabda kepada mereka tatkala Nabi telah menginfakkan atau memberikan semua yang ada pada beliau. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini keterangan umumnya adalah bahwa suatu ketika ada di antara para sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kisah ini adalah orang-orang yang datang itu adalah sahabat-sahabat Ansor, penduduk asli kota Madinah. Mereka datang untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini tentu meminta apakah makanan, ya, kurma atau yang lain-lain, ya. Nah, dan apa yang terjadi Nabi berikan apa yang mereka minta, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Ternyata bukan hanya di situ, tetapi mereka minta lagi. Dan Nabi pun berikan lagi kepada mereka apa yang mereka minta.
Nabi penuhi permintaan mereka sampai benda yang ada pada Nabi itu habis, diberikan semua kepada mereka. Setelah sudah habis, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing mereka dengan bimbingan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bijaksana dan sangat bermanfaat. Kata beliau, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Tidak ada suatu kebaikan yang ada padaku yang aku sembunyikan dari kalian. Nah, di sini memberikan faedah, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan sangat mulia akhlak beliau. Nabi itu paling dermawan, tidak bakhil, sangat dermawan. Dan kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meningkat kalau di bulan Ramadan. Bulan-bulan biasa Nabi dermawan, suka beri. Tapi kedermawanan Nabi itu semakin meningkat kalau di bulan Ramadan. Dan orang yang dermawan itu alias ringan tangan itu tidak mesti menunggu sampai dia kaya raya. Ya, kalau menunggu sampai kaya raya, maka seorang tidak akan pernah bisa memberi atau menjadi dermawan. Karena tidak mungkin orang seperti kita ini berubah jadi Yusuf Kala, tidak mungkin, ya, atau jadi pengusaha ternama, konglomerat. Ya, kalau Allah berkehendak bisa saja. Tetapi apa? Tidak bisa menunggu sampai seseorang menjadi konglomerat baru dia itu dermawan. Itu gak akan pernah bisa. Maka kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tanggung-tanggung sampai beliau berikan apa yang ada itu sampai habis, sampai habis. Dan Masya Allah, kedermawanan beliau ini dicontohi oleh para sahabat. Kita lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat untuk berinfak, itu sampai-sampai orang yang pertama kali datang membawa infaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seorang sahabat yang fakir, tapi dia orang yang pertama kali datang membawa infaknya. Apa yang dia bawa? Satu genggam kurma saja. Satu apa? Satu genggam kurma. Artinya apa? Artinya orang ini dia berinfak dalam keadaan dia juga terbatas, yakni tidak menunggu sampai dia kaya. Tetapi apa yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa melakukan yang besar, bukan berarti tidak bisa melakukan yang kecil. Nah, ini sahabat yang mulia. Dan ini pun diolok-olok oleh orang-orang munafik. Apa itu infak cuma sedikit kayak begitu? Ya. Nah, begitu pula ketika kita lihat perlombaan antara kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah membawa infaknya
Dan dia katakan bahwa hari ini adalah hari di mana aku akan ungguli Abu Bakar dalam infak, dalam bersedekah. Maka dia bawa hartanya di hadapan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata dia, ya Rasulullah, aku tinggalkan separuh ya Rasulullah. Oh ya sudah. Tidak lama datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa infak terbaiknya di hadapan Rasulullah. Setelah sampai di hadapan Rasulullah, dia berikan infaknya. Kata Rasulullah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya sudah dia kasih, tidak ada lagi yang dia tinggalkan. Maka kaget Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, luar biasa kagetnya, dan mengatakan, demi Allah, memang saya tidak akan pernah mampu untuk bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bagaimana untuk melihat perlombaan manusia-manusia terbaik ini? Abu Bakar As-Siddiq orang yang telah dijamin oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Abu Bakar As-Siddiq orang yang mendapatkan gelar dari Rasulullah sebagai As-Siddiq, orang yang jujur. Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Demikian pula Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sahabat yang dijamin masuk surga, dan masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Keutamaan Umar bin Khattab itu sangat banyak sekali. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu musuh tidak berkutik. Terjadi futuhat, penaklukan. Kerajaan Persia diruntuhkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kirim pasukan, perangi Persia, dakwa mereka untuk tunduk kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak mau, perangi mereka. Maka apa? Runtuh kerajaan Persia, Romawi, dan terjadi penaklukan pada zaman Umar ibn Khattab. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karamah yang luar biasa kepada Umar ibn Khattab. Sampai-sampai suatu ketika Umar bin Khattab itu sedang khutbah di Masjid Nabawi, naik di atas mimbar di hari Jumat, dalam kondisi pada tahun itu, pada bulan itu, pada pekan itu, Umar ibn Khattab sedang mengirim pasukan perang untuk berhadapan dengan musuh. Maka di hari Jumatnya itu Umar bin Khattab naik di atas mimbar, begitu berkhutbah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada Umar ibn Khattab untuk menyaksikan dan mengetahui bagaimana posisi musuh dan bagaimana posisi pasukan kaum muslimin yang ada jauh ratusan mil dari kota Madinah. Dan apa kata Umar ibn Khattab? Dari atas mimbar itu dia berteriak, Sariyal Jabal, Sariyal Jabal. Musuh ada di belakang gunung, wahai pasukan. Dan itu kaum muslimin yang ada dalam ratusan mil yang sedang berhadapan dengan musuh mendengar suara Umar ibn Khattab. Ya, mendengar suara Umar ibn Khattab. Mereka pun naik ke gunung untuk berhadapan dengan musuh. Dan ini luar biasa, banyak sekali keutamaan Umar ibn Khattab.
Sampai-sampai Nabi dalam sebagian hadis pernah mengatakan bahwasanya ya, setelahku itu tidak ada nabi, tidak ada nabi lagi. Jikalau sekiranya ada nabi setelahku, maka Umar bin Khattab akan jadi nabi. Ya. Subhanallah. Tetapi dalam kondisi ketakwaan mereka dan keutamaan mereka yang begitu luar biasa, yang ketika mereka masih ada di dunia, masih hidup di dunia, masih menghirup udara di dalam kehidupan dunia ini, mereka telah diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Penduduk surga masih berjalan di permukaan bumi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah membangkitkan semangat mereka untuk berinfak, maka mereka berlomba-lomba berinfak dengan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak mengatakan, oh saya kan sudah dijamin masuk surga, ngapain berinfak lagi? Ya, tidak ada. Tapi itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Apapun yang mereka bisa lakukan dari kebaikan-kebaikan, tidak akan pernah mereka tertinggal darinya. Dan tidak akan pernah mereka meremehkan untuk melakukan kebaikan sedikit pun. Maka itulah kedermawanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang mereka saksikan dan mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang guru mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar dari madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang yang memang jadi panutan, jadi qudwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan sangat mulia akhlak beliau. Sampai-sampai Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Engkau orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Ya, Nabi tidak bosan. Nabi tidak bosan. Orang tidak bosanan. Kalau kita itu bosan, satu orang datang minta, kita mungkin bisa kasih. Dia balik lagi kedua kali, mungkin kita bisa kasih lagi. 3 kali mungkin kita kamu nih kok sudah 2 kali minta terus 3 kali, bosan kita. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bosan. Ini beberapa orang sahabat Ansor datang minta, Nabi berikan. Minta lagi, Nabi berikan lagi. Sampai apa yang ada di sisi beliau habis. Habis. Setelah habis, baru beliau menasihati mereka. Akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang sangat terpuji. Apa nasihat beliau? Ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Tidaklah ada suatu kebaikan di sisiku yang aku sembunyikan dari kalian. Nah, ini menunjukkan kepada kita juga bahwa agama ini semuanya dijelaskan oleh Nabi secara menyeluruh tanpa tersisa satupun. Ya, coba bayangkan dalam masalah infak saja itu tidak Nabi sisakan suatu kebaikan yang bermanfaat untuk manusia yang Nabi sembunyikan. Lalu apa yang lebih baik daripada tuntunan-tuntunan yang menuntun seseorang ke surganya Allah? Maka tentu tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kalau dalam muamalah saja kebaikan-kebaikan berupa makanan, infak atau apa yang lain-lain itu Nabi tidak sembunyikan. Lalu bagaimana dengan perkara yang bisa menuntun atau menjadi jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Nabi sama sekali tidak pernah menyembunyikannya. Bahkan Nabi telah menjelaskannya semuanya. Semua. Tidak ada satupun yang tersisa dari perkara agama ini yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Wa man yasta'fif yu'iffahullah.
barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, niscaya Allah akan menganugerahkan kehormatan itu kepadanya. Maka di sini ada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yaitu apa? Anjuran untuk seseorang itu memiliki iffah, memiliki harga diri, memiliki kehormatan. Jangan jadikan harga diri kita itu direndahkan hanya karena perkara-perkara sepele. Masalah gula merah saja bakalai, itu kan tidak etis. Cuma masalah ayam saja jadinya ribut, itu masalah tidak etis. Artinya sebegitu rendahkah kehormatan kita? Jadi orang itu yang punya iffah diri, punya kehormatan diri, dia bisa jaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta. Niscaya Allah akan memberikan kehormatan itu kepadanya. Lantas melihat bagaimana para sahabat itu, mereka terhormat hidup mereka. Bagaimana orang-orang saleh terhormat kehidupan mereka. Orang-orang alim, Allah anugerahkan kehormatan kepada mereka, dan memang benar-benar kehormatan, karena mereka tidak menghinakan diri mereka di hadapan dunia. Kita ini kadang-kadang masalah ikan garam saja mengeluh. 1 bulan bobo tidak turun, mengeluh sepanjang zaman. Bahkan seantero negeri ini semuanya, tidak ada orang yang tidak mengeluh, semuanya mengeluh. Tidak ada ikan, tidak ada sambal, tidak ada. Sebegitu remehkah, sebegitu rendahkah harga dirimu? Jadi orang itu hidup terhormat. Jangan banyak mengeluh, apalagi sampai merendahkan dirinya hanya untuk meminta-minta dalam kebutuhan-kebutuhan dunia yang kadang-kadang tidak terlalu begitu penting. Coba lihat orang-orang fakir tetapi mereka mampu menjaga, mempertahankan harga diri mereka, sampai kita kira bahwa mereka itu orang-orang kaya, karena tidak pernah meminta dan tidak pernah mengeluh. Nah, kalau mereka tampil selalu rapi, perut lapar tapi orang lihat seolah-olah kenyang, ya, tidak ada apa-apa di rumah, seolah-olah dia punya makanan yang bertumpuk-tumpuk, santai saja. Tetapi ketika dia dalam kesendiriannya dengan Allah, dia angkat kedua tangannya, dia berdoa, ya Allah, aku butuh beras, ya Allah. Ya Allah, keluargaku tidak makan sudah 2 hari, ya Allah, aku butuh makanan, ya Allah. Dalam kesendiriannya, dan dia tidak pernah mengadu kepada manusia, tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah menceritakan kekurangannya kepada makhluk. Nah, kalau kita ini kebahagiaan kita, kita sembunyi mati rapat, tidak ada orang boleh tahu kebahagiaan kita. Tetapi begitu ada kesusahan sedikit saja, dari Sabang sampai Merauke tahu kalau kita itu sedang susah. Jadinya repot, ya. Kalau kita dapat rizki yang banyak, sembunyi mati tenang. Orang tidak minta dengan kebahagiaanmu, orang tidak minta dibagi. Tapi kita kan disunnahkan, disuruh itu untuk menceritakan kebahagiaan, menceritakan kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah yang ada padamu itu fahaddits, ceritakan. Ya. Ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan ceritakan tentang kesusahan, ya, supaya orang itu punya iffah, punya harga diri. Lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, atau kisah yang ma'ruf berkaitan dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu karena saking menjaga iffah dirinya, kehormatan dirinya,
Mereka tidak mau jadi minta-minta, tidak mau jadi pengemis. Itu sampai-sampai Abu Hurairah itu pingsan dari mimbar Jumat itu berkali-kali. Pingsan. Sampai orang kira bahwa Abu Hurairah itu kenal penyakit mati-mati ayam. Padahal apa? Pingsan karena lapar. Pingsan karena apa? Lapar. Tapi apakah kurang para sahabat yang ada ketika itu untuk Abu Bakar mengeluh atau Abu Hurairah mengeluh meminta kepada mereka? Tidak. Apakah mungkin kalau Abu Hurairah meminta kepada mereka dan tidak mereka berikan? Tidak, tidak mungkin. Kalau Abu Hurairah sampaikan, akhi sahabat, teman saya lapar, oh pasti bondong-bondong mereka berikan. Karena bagaimana sahabat-sahabat Ansar terkenal dengan kedermawanan mereka, kebaikan mereka. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu dan Rasulullah tidak punya apa-apa. Rasulullah pun umumkan kepada para sahabat, saya kedatangan tamu, siapa yang mau jamu tamu saya malam ini? Seorang sahabat Ansar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Saya yang akan menjamu tamu malam ini wahai Rasulullah. Tapi apakah antum kira sahabat yang acungkan tangannya untuk menjamu tamu Rasulullah itu adalah sahabat yang kaya, saudagar, konglomerat? Tidak. Ternyata apa yang terjadi setelah sahabat ini mengatakan saya yang menjamu tamumu malam ini ya Rasulullah, kemudian dia kembali ke rumahnya, tanya istrinya, di rumah tidak ada apa-apa. Bingung, kaget. Loh, sampai di rumah tanya istrinya, ini ada tamu Rasulullah, ini saya sudah sampaikan ke Rasulullah bahwa saya yang akan jamu tamu Rasulullah malam ini. Apa kata istrinya? Mas, tapi kita malam ini gak ada apa-apa. Loh, terus bagaimana? Yang ada cuma gandum, ya gandum terigu. Ini ya mau dibuat untuk adonan supaya buat makanan anak-anak. Ya, kata dia ya sudah itu aja yang dibuat. Istrinya juga bukan orang yang bakhil, ya. Kalau istrinya bakhil, kamu kenapa belum tanya-tanya anak, sudah bilang mau jamu tamu, bagaimana ini? Ini istri yang bakhil, bakhilah. Tapi kalau istri yang taat, istri yang baik, istri yang paham, apapun dikatakan tamu sudah dia menyokong suaminya. Kalau tidak ada sudah bagaimana, kita pecahkan, kita cari solusi, ya. Maka apa yang terjadi kata istrinya, ya sudah begini aja, nanti ini saya siapkan ini makanan, saya letakkan, lalu kamu panggil tamu itu datang. Tapi apa, kalau tamu ini datang, sudah di rumah kita ini mati lampu, gelap. Kamu dengan makanan piring kamu, tempat makan kamu, ya sudah. Jadi kamu berlaga seolah-olah orang juga lagi makan dan makanan ini disuguhkan kepada tamu semuanya. Dan Masya Allah, begitu tamu itu datang, makanan itu diberikan semua kepada tamu dan suaminya pakai piring kosong, ya, seolah-olah lagi makan juga. Oh, tamu makan lahap, nggak tahu kalau ini tuan rumah lagi lapar. Sudah makan sampai kenyang, selesai kenyang, ya tamu itu istirahat tidur dengan enak. Karena mereka paham dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hendaklah dia apa? Memuliakan tamu. Kita ini kadang-kadang tamu datang bosan, suka bosan kalau datangnya tamu. Padahal kata Rasulullah ini tanda keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Kita kadang-kadang ada makanan, begitu tamu datang kita lihat-lihat yang enak ini untuk kita, yang kurang enak untuk tamu. Atau begitu ada daging, ada tulang, ada isi untuk kita, yang tulang untuk tamu. Masya Allah, ya. Ini gak paham. Sudah tidak paham, tambah dengan bakhil, ya cocok jadi satu, ya. Maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, begitu peristiwa ini selesai di waktu subuh,
Sahabat Ansar ini datang sholat subuh. Selesai sholat subuh itu Nabi tersenyum dan Nabi katakan, siapa tadi malam di antara kalian yang menjamu tamu saya? Kata dia, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi pun senyum dan Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat datang untuk memuji sahabat Ansar ini. Ya, karena Allah tahu isi hati mereka. Sebab itu Allah katakan apa? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa raduh an. Orang-orang yang pertama dan awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah tidak keliru dalam meridhai manusia-manusia terbaik ini, karena isi hati mereka adalah isi hati manusia-manusia terbaik. Ya. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan bumi dan langit ini, Allah ciptakan bumi ini, Allah ciptakan makhluknya, Allah lihat kepada isi hati manusia, penghuni-penghuni bumi ini, dan Allah dapati isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati manusia yang terbaik, maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Lalu Allah lihat lagi kepada isi hati manusia penghuni bumi ini, dan Allah dapati hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati manusia yang terbaik, maka Allah pilih mereka sebagai wuzara'uh, sebagai nabi, pembantu-pembantu nabi, sebagai sahabat-sahabat nabi. Kalau memang kita tidak bisa, Abu Nawas terlalu banyak, bagaimana sikap Abu Nawas ini mau mendampingi nabi? Ya, kalau kerja suka sembunyi tulang, bagaimana mau dampingi nabi? Tidak bisa. Keikhlasan kita pun baru cuma sekian persen, dah sampai 50% keikhlasan kita, bagaimana mau dampingi Nabi? Memang tidak bisa. Maka dari itu Allah hanya memilih manusia-manusia yang terbaik ini untuk apa? Untuk memilih, untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iffah, kehormatan diri. Abu Hurairah ini menjaga kehormatan diri. Coba antum lihat para sahabat, orang-orang saleh, ya, mereka tidak pernah mengeluhkan kesusahan mereka kepada orang lain. Ya, mereka tampil di hadapan publik itu seolah-olah orang yang paling bahagia, orang yang paling ceria, orang yang paling cukup. Ya, kita ini kadang-kadang orang datang bertamu, tidak ada hujan, tidak ada angin, yang kita cerita adalah kesusahan kita. Untuk apa? Hajatnya apa? Biarlah kesusahanmu itu menjadi tanggungan dirimu dan engkau adukan kesusahanmu itu kepada Allah. Apa faedahnya engkau ceritakan tentang kekuranganmu, kekurangan dirimu kepada makhluk? Apalagi sampai kekurangan rumah tanggamu, kekurangan suamimu, kekurangan istrimu. Ada apa? Ada apa? Ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan cukupkan dia. Siapa yang rasa dirinya kaya, kaya maksudnya rasa cukup, tidak minta-minta, tidak apa? Minta-minta. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini juga ada faedah. Faedah yang ketiga yaitu anjuran untuk memiliki rasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. Rasa cukup. Nah, kalau kita rasa cukup itu sudah, apa yang ada pada kita sudah cukup. Apa yang kita tidak mampu jangan paksakan diri. Tapi kalau kehidupan kita ini kadang-kadang kita, apa yang ada pada kita tidak cukup dan kita masih mau lagi apa yang ada pada orang lain. Apa yang ada pada kita itu sudah tidak cukup,
masih lagi mau apa yang ada pada orang lain. Akhirnya ketidakcukupannya itu bertambah-tambah. Ya, ketika merasa tidak cukup itu sudah semakin banyak, maka di situ akan ada keluhan-keluhan. Ketika seseorang itu mulai mengeluh, lisannya terbiasa mengeluh kepada makhluk, maka Allah tidak memberikan solusi kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Hidup ini terasa penat bagi dia. Terasa penat, susah. Kalau sudah kayak begitu, maka tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian dalam kehidupannya. Ya. Maka milikilah sifat rasa cukup. Sebab itu berulang-ulang kali anak katakan, atau bahkan sering kalau memberikan hikmah, dalam hikmah-hikmah pernikahan anak selalu memberikan nasihat bahwa milikilah rasa cukup dalam mengarungi kehidupan ini. Artinya hiduplah dengan standar kehidupan kita, jangan hidup dengan standar kehidupan orang lain. Kalau kita seorang petani, hiduplah gaya petani. Jangan petani hidup gaya bupati, kasihan. Ya. Atau istri petani hidup gayanya tuh seperti istri konglomerat. Beli tasnya mau yang mahal, sepatunya mau yang mahal, tahu-tahu kredit. Ya. Sudah kredit tidak mampu bayar, ya sudah, bank sita rumah. Kan kasihan, malang. Ya. Maka apa ikhwana fillah azza Allah wa iyyakum, hidup dengan standar kita. Jangan hidup dengan standar orang lain. Jangan hidup dengan standar kehidupan orang lain. Kalau penghasilan kita ya 100.000, ya hidup dengan penghasilan yang 100.000. Jangan hidup dengan orang yang penghasilannya 500.000. Jangan. Itu menyiksa diri kita. Nanti akhirnya merasa tidak cukup, selalu ada, merasa tidak puas. Kalau merasa tidak cukup, tidak puas, akhirnya itu kita mengeluh takdir. Lalu kita katakan, takdir tidak berpihak kepada kita. Loh, kok bisa? Takdir tidak berpihak pada saya. Loh, ini kalimat yang salah. Iya. Akhirnya kita apa? Mengingkari takdir Allah, tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap apa yang Allah takdirkan itu adalah terbaik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan hasrat kita. Takdir Allah itu ya. Nah, kadang-kadang menghayal mau menikah sama wanita cantik, tahu-tahu menikah sama wanita keriting kribo misalnya, hitam, ya takdirnya nggak sesuai. Ini kayaknya bukan itu yang terbaik bagi Anda. Ya. Nah, Allah tahu itu yang terbaik bagi Anda. Anda tidak cocok dengan orang yang terlalu cantik, begitu. Kan begitu. Jadi hayalan itu jangan melambung. Jangan melambung hayalan. Strata dengan kondisi kita saja. Ya. Nah, supaya kita tidak mengeluh, kita rasa cukup. Dan Masya Allah, kita lihat ya, para ulama, dan saya pernah saksikan, ana sendiri secara pribadi pernah saksikan ketika waktu itu saya datang bertamu di rumah salah seorang ulama ahlul hadis negeri Yaman, yakni di kediaman beliau, yakni Syekh Yahya Al-Hajuri hafizana wa hafizahullah. Beliau masih hidup sekarang, dan sekarang di kota Makkah. Beliau punya markis kecil ada di kota Makkah. Beliau sudah tidak di Yaman lagi. Saya pernah datang di situ bertamu, saya duduk dengan beliau dan juga ada tamu-tamu yang lain. Jadi kita bergiliran menunggu siapa yang akan bertemu, satu demi satu, satu selesai. Karena banyak orang juga yang datang untuk bertemu dengan para ulama untuk menanyakan hajat mereka atau apa dan seterusnya, konsultasi dan lain-lain. Dan saya pernah datang duduk di situ waktu itu pada sore hari, saya ingat persis. Kemudian ada orang kaya datang, utusannya datang mau kasih bantuan, uang kopor, uang dengan kopor, dolar, ya.
Ini bukan uang rupiah. Itu datang mau kasih bantuan berapa ratus dolar. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Syekh, kami minta nama. Minta nama-nama santri itu 300 orang saja. Cukup 300 orang. Apa kata Syekh? Oh tidak, saya punya murid ini ribuan. Kalau Anda minta 300 orang lalu yang lainnya ini mau dikemanakan? Ya, saya tidak bisa berikan nama-nama itu. Kalau mau kasih bantuan kasih saja. Kalau mau butuh tanda tangan, tanda terima bahwa saya telah tanda tangan bahwa saya telah menerima, tidak apa-apa saya tanda tangan supaya jangan engkau dikira bohong. Ya. Tapi kalau mau minta nama-nama saya tidak akan kasih. Wah, akhirnya terjadi diskusi panjang lebar. Ya, pengusaha itu butuh nama. Kata saya tidak. Kalau kalian tidak mau kasih ya sudah, tidak apa-apa, pergi dengan uang kalian dan Allah yang akan cukupkan kita. Tapi kalau kalian mau kasih ya kasih saja. Butuh tanda tangan saya tanda tangan. Tapi kalau nama minta maaf tidak. Subhanallah. Terjadi diskusi panjang lebar, telepon. Sampai saudagar kaya itu telepon sendiri dengan Syekh langsung, ambil dikasihkan telepon dari utusannya itu langsung. Kata Syekh, kalau butuh tanda tangan saya tanda tangan. Tapi kalau butuh nama tidak, maaf. Kalau tidak mau kasih tidak apa-apa, nanti Allah cukupkan kita. Ya. Tapi kalau kita ini sudah lihat uang kayak begitu, gember meleleh satu ember. Ya. Akhirnya kita tidak peduli lagi dengan syarat-syarat. Apa yang kau mau sini saya bikin cepat-cepat supaya uang itu datang. Ya, Masya Allah. Nah ini manusia. Dan sudah, Syekh tetap dengan prinsip. Dan saya saksikan sendiri, subhanallah. Ya, Masya Allah. Bagaimana kehidupan para ulama. Ya, mereka benar-benar tidak tergantung dengan manusia, tetapi mereka tergantung dengan Allah. Ada suatu kisah menarik berkaitan dengan ulama besar negeri Makkah. Al-Alamah Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimana wa rahimahullah. Beliau sudah wafat. Beliau punya markas besar di Unaizah. Markas besar. Dan ulama besar di abad 20, ahli fikih. Beliau suatu ketika ada pangeran, utusan pangeran datang kepada beliau, ya Syekh, kami bermaksud membangunkan rumah untuk Anda. Ya, kami bermaksud mau bangun rumah untuk Anda ya Syekh. Kata apa? Kata Syekh, oh kami sudah punya rumah. Rumahmu di mana ya Syekh? Kata Syekh, ada, saya punya rumah. Beliau sebutkan namanya tapi saya lupa. Anak pribadi lupa namanya. Tapi yang jelas yang dikatakan oleh Syekh itu pekuburan, tempat pemakaman. Lalu saya katakan kami sudah punya rumah. Di mana? Ada di sana rumah. Oh ya sudah kalau begitu. Ya sudah, jadi sudah tidak usah. Begitu utusan ini pergi, murid-murid Syekh yang ada di situ bingung. Bertanya, ya Syekh, kami selama ini belum tahu kalau Anda ada rumah di sana. Kata Syekh, iya kan rumah kita semua di sana. Ya, baru kaget, baru paham murid-muridnya ternyata yang dimaksudkan oleh Syekh itu adalah pekuburan. Disitulah rumah-rumah kita nanti. Disitulah apa? Rumah-rumah kita. Jadi bagaimana mereka memiliki iffah, kehormatan diri, dan mereka merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita hari ini, oh jangankan datang utusan mau bangun rumah, kita dengar ada mau bantuan rumah saja kita sudah bingung. Ya. Kira-kira apa yang mau disiapkan itu supaya saya mau dapat bantuan ini rumah, semi permanen apa permanen apa, bagaimana? Ya, mau bikin surat apa, mau tanda tangan apa, mau kakak apa, sudah. Mari sini saya mau bikin cepat-cepat biar saya dapat. Masya Allah. Kenapa kita begitu serakah? Kenapa kita begitu serakah? Akhirnya apa ya, kawan? Persoalan yang terjadi itu semakin parah. Dan persoalannya bukan karena perkara-perkara penting. Persoalannya itu hanya perkara-perkara tentang rumah, tentang makan, tentang uang, tentang itu saja yang jadi masalah. Apakah nanti Anda mati ditanam di dalam kubur itu bawa itu semua? Kenapa tidak cukupkan diri Anda dengan apa yang ada saja? Sudah, cukup. Dengan begitu akan terhindar dari persoalan.
Tidak bertambah-tambah masalah. Akhirnya jadilah pembicaraan orang ini tidak bagus, orang ini ya. Dari saya maaf saja, dari dulu sampai hari tadi ini, kalau kita dengarkan berita atau ocehan manusia tentang pemerintahan, itu tidak ada baiknya. Semuanya buruk. Pemerintah ini buruk, Bapak Raja ini buruk, Bapak Camat ini buruk, dari tahun Gomu sampai bulan Gamutu. Ya. Kenapa ya kuat? Ya karena itu kita tidak terima, tidak ridho. Terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak ambisi yang tidak terpenuhi, akhirnya kita marah. Ya. Coba saja manusia masing-masing cukupkan diri dia dengan apa yang ada. Mau diberikan alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa. Sudah. Karena selesai. Iya, selesai. Kalau seperti itu nanti tidak ada orang yang baik, semua orang buruk. Ganti dengan pemerintahan siapapun akan sama, Coba antum lihat, pada zaman Soeharto mereka katakan Soeharto ini memang paling kejam, buruk Soeharto. Ya, korupsi banyak, nepotisme dan seterusnya. Begitu ganti dengan Soeharto, mereka Soeharto masih baik ya. Gus Dur ini parah, usir dia dari istana. Akhirnya usir Gus Dur dari istana dengan celana pendek. Ya. Begitu sudah ganti Gus Dur, siapa lagi? Megawati. Megawati tidak bagus begini dan begitu. Ganti lagi siapa? SBY lagi tidak bagus lagi, ganti lagi siapa? Begitu terus sampai di Mas Joko. Juga tidak bagus. Ya juga tidak bagus. Jadi kira-kira siapa yang nanti jadi bagus? Bingung juga ya. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, ini persoalan. Sebab itu ridho saja dengan apa yang ada, rasa cukup dengan apa yang ada. Sudah. Kita ini dengar mau kasih bantuan ini, kita sudah mulai bingung. Wah, bagaimana persiapkan ini? Kita mulai jadi puji orang itu seperti demikian. Begitu tidak dapat, kita pujian kita balik lagi. Jadi apa? Jadi penghinaan. Insya Allah, ya sudah. Jadi tinggalkan itu semua. Tinggalkan itu semua dan hiduplah dengan kadar dirimu. Peliharalah kehormatanmu, memiliki iffah, harga diri yang tinggi, dan rasalah cukup dengan apa yang ada. Rasalah cukup dengan apa yang ada. Maka ada juga kisah yang lain berkaitan dengan Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahullah ini. Suatu ketika Syekh ada di depan markisnya, ada cerita, ada bicara dengan orang, melayani orang. Lalu tiba-tiba mobil mewah datang dari sana, mobil mewah parkir pas di depan situ. Semua mata para penuntut ilmu ketika itu tertuju kepada mobil mewah itu, dan Syekh Ibnu Utsaimin sama sekali tidak berkedip kepada mobil tersebut. Beliau tidak peduli dengannya. Beliau fokus untuk bicara dengan orang yang sedang berbicara dengan beliau. Ternyata yang turun dari rumah tersebut adalah utusan dari pangeran. Dari mobil tersebut adalah utusan pangeran. Dan mobil itu diberikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahullah. Mobil mewah, ya, miliaran rupiah. Bukan kayak mobil kita ini yang cuma 2.500, ya. Mobil mewah, bukan mobil hadiah Supermi. Ratusan juta, ya. Miliaran, bukan ratusan juta, miliaran. Begitu orang ini datang dan mengatakan, "Hey Syekh, ini pemberian dari pangeran, ya, ini mobil lengkap dengan isinya dan ini kuncinya diberikan oleh pangeran kepadamu, ya Syekh. Yang kau pakai untuk berdakwah, untuk kepentingan kemaslahatan umat." Kata Syekh, "Terima kasih banyak. Ya, kembalikan mobil ini kepada pangeran dan alhamdulillah kami masih punya mobil." Ternyata punya Syekh mobilnya Syekh itu mobil yang sudah reot. Mobil yang sudah reot. Tetapi begitulah rasa cukup mereka dengan apa yang ada dan tidak serakah terhadap kehidupan dunia. Ya. Maka kemudian akhwana fiddina sanallahu wa iyyakum. Yang berikut kata di dalam hadis Nabi ini, "Waman yatasabbar yatasabbarhullah, waman yatasabbar yusabbirhullah."
Barang siapa yang bersabar, niscaya Allah anugerahkan kepadanya kesabaran. Nah, di sini juga ada faedah tentang anjuran bersabar dalam segala keadaan. Bersabar dalam segala keadaan. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Dan tidaklah ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Nah, ini juga ada faedah. Ini juga ada faedah bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sangat baik. Maka seseorang diberikan harta, jika dibandingkan dengan seseorang diberikan harta dengan dianugerahkan kesabaran, maka tentu kesabaran yang lebih utama daripada harta. Diberikan harta 1 miliar dengan diberikan kesabaran oleh Allah, niscaya diberikan kesabaran jauh lebih baik daripada diberikan harta, walaupun bermiliar-miliaran. Kenapa? Kata Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah ada sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Tidak ada lagi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka sabar adalah merupakan anugerah. Ya, kalau seseorang diberikan kesabaran oleh Allah, maka artinya Allah telah memberikan kepadanya sesuatu yang sangat mahal nilainya. Sangat apa? Sangat mahal nilainya. Berapa banyak orang yang berguguran itu karena tidak sabar. Kuncinya tidak sabar. Berapa banyak orang juga gagal juga karena tidak sabar. Ya, karena tidak sabar. Maka modal utama dalam segala hal, dalam ketaatan, dalam meniti jalan kebahagiaan, mencari jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah, kuncinya adalah sabar. Rata-rata kegagalan itu karena tidak sabar. Kita ini mau belajar tapi makan ikan garam, aduh tidak sabar, berhenti saja kalau begini, akhirnya gagal. Ya, kita baru mau pergi merantau 2 minggu pulang, ingat kampung. Kenapa? Di sana paling susah, tidak makan ikan. Ya, pulang, kasihan. Ya, maka putus sabar. Rata-rata kegagalan itu karena tidak sabar. Orang tidak bisa merantau karena tidak sabar. Orang tidak sukses dalam menuntut ilmu karena tidak sabar. Orang tidak tidak sabar. Tidak sabar itu faktor kegagalan. Nah, maka sabar adalah merupakan anugerah yang paling terbaik dan paling terluas yang Allah berikan kepada seseorang. Maka dari itu hendaklah masing-masing orang berusaha dan mengupayakan dirinya supaya memiliki sifat sabar. Bahkan kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, di mana Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, kita cukupkan pelajaran kita pada malam ini sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru itu pena masih baik.